sebelah sini, sebelah sini. Yang kecil, Mas, naikin, naik kecil. Ya, nah gitu. Video callan sih? Ih, Sama siapa? anakku Hai. lagi ngerangkai Lego. Ya ampun. Oh. Bagus banget. Tuh, Aduh. Tante Raisa. Hai. Ini bener-bener ya, ayah yang baik deh. Ya, bentar ya. Gimana ya? Kalau nggak begini, anak-anak cepat bosan. Iya ya. Sekolah di rumah, sekolahnya online. Habisnya gimana ya? Ya emang harus pintar-pintar nyari ini ya, nyari kegiatan. Apalagi kalau misalkan sekarang kan anak kan 2 masih kecil. Yap. Dan ternyata kondisi seperti sekarang ini bukan cuma dialamin oleh kita ya, tapi banyak sahabat kita yang terpaksa harus di rumah karena pandemi. Agar tak bosan berlama-lama tinggal di rumah selama masa pandemi corona memang menjadi tantangan tersendiri bagi banyak keluarga. Tantangan utama tentu saja tentang bagaimana cara mengusir rasa bosan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Salah satunya mencoba resep-resep makanan yang baru. Dan bagi para orang tua yang sudah memiliki anak, satu-satunya cara agar anak tidak merasa bosan di rumah adalah menciptakan aktivitas yang seru dan asyik bagi mereka. Dengan catatan, para orang tua pun harus terlibat aktif bermain bersama. Dengan aktivitas dan komunikasi yang lebih intens antar anggota keluarga, setiap keluarga akan dapat membuat masa pandemi tidak lagi membosankan. Nah, kalau kamu sendiri, Reis, di rumah ngapain biar anak-anak nggak bosan? Masih kecil-kecil kan? Masih kecil-kecil Nah, sih. itu. Iya, ini emang kalau bener-bener ya jadi orang tua di masa kayak gini nih sekarang. Yang paling penting tuh kreativitas. Apalagi kesabarannya. Waduh. Kreativitas sama kesabaran itu penting banget. Kan waktu di awal-awal masa pandemi kemarin tuh, Sar, kita semua pasti kan panik tuh ya. Dimana tiba-tiba anak yang tadi sekolah harus belajar di rumah. Iya, Bayangin tuh. Jadi ya kerjasamalah sama pihak sekolah juga, kan harus online. Jadi meskipun belajar di rumah, kasih tahu anak-anak, ini bukan liburan loh. Kalau misalnya kita mau belajar di rumah, ya udah ikutin aja. Makanya aku selalu bikin jadwal. Jadi supaya mereka terbiasa nih sama rutinitas. Jadi dari mulai mereka bangun pagi, itu udah pasti sama deh sama kayak sebelum sekolah. Terus nanti waktu malam tidurnya juga sama, tidurnya di jam yang sama, belajar jam berapa, terus nanti main jam berapa gitu. Jadi mereka akhirnya nggak stres karena udah punya rutinitas dan tahu nih apa yang harus dikerjain sih setiap harinya gitu. Iya. Tapi mereka paham ya, kita tuh sekarang lagi pandemi COVID-19 dan mereka harus sekolah di rumah, nggak boleh pergi dulu, paham ya? Dari awalnya sih emang udah dikasih penjelasan. Oke. Karena sebelum aku minta mereka melakukan sesuatu, aku jelasin dulu. Ini loh kondisinya sekarang lagi kayak gini gitu loh. Jadi kita harus banyak di rumah gitu. Kasih tahu, oh ini sekarang lagi ada penyakit supaya kita nggak sakit di luar rumah. Ya udah kita harus sekolahnya dari rumah dulu, nggak jalan-jalan dulu gitu. Jadi mereka karena udah paham situasi seperti apa, ya begitu harus ngikutin aturannya, mereka nggak marah-marah, jadi nggak memberontak karena tahu oh alasannya emang ada yang penting ya buat kesehatan mereka gitu. Benar. Nah, kamu sendiri dengan rutinitas yang banyak, anak-anak juga, gimana ngatasin bosen di rumah aja? Kita 10 bulan loh, Reis. Iya emang sih, udah ya 10 bulan 10 lebih bulan sih. loh. Iya makanya. Aduh, emang sih kalau aku pikir-pikir ya, ini kebosanan ini jadi faktor utama banget yang harus diperhatiin. Kan kita harus tahu nih menyalurkannya gimana sih biar nggak bosan. Makanya sering ajak komunikasi anak. Kita mau ngapain nih gitu kan, tiap hari pasti kita punya solusi mau main apa. Nah ini ditanya ke anaknya. Jadi mereka juga kita ajak kerjasama. Oh misalnya kita tahu nih anak ini lagi pengen main apa, misalnya kostum, pakai kostum. Hari ini aku mau jadi chef. Aku mau jadi unicorn. Superhero. Jadi superhero. Iya, bener. Jadi polisi itu anak aku suka banget. Jadi ajak komunikasi mereka, usul dari mereka sendiri seperti apa mainannya, supaya kita tahu oh apa sih yang harus disiapin dan dilakuin hari-hari, supaya nggak bosan. Dan kreativitas ini biar munculnya dari mereka sendiri juga. Jangan cuma kita, ibunya aja yang ngerancang bikinan gimana. Padahal hal-hal simpel nih kayak ngerjain kerjaan rumah. Kalau dibikin
enak, dibikin anaknya emang enjoy, itu pasti juga mereka seneng kok. Iya. Bersihin kamar, Bersihin ngepel. kamar. Itu bikin seneng. Yang penting ibunya, orang tuanya nih, jangan stres dulu. Iya bener-bener, jangan uring-uringan ya. Iya, terus habis itu anak-anak habis ngerjain apa-apa di foto, terus seru loh mereka ya. Jadi kreatif aja kita kan. Seneng gitu loh, gak uring-uringan. Nah terus di rumah tetap berprotokol kesehatan? Ya pastinya lah ya. Kalau misalnya anak-anak kan harus dikasih tahu dan dikasih contoh. Makanya yang aku tadi udah bilang, komunikasi itu jadi poin penting banget. Sebelum kita ngelakuin segala sesuatu, anaknya harus dikasih tahu dulu, termasuk tentang protokol kesehatan. Jadi untuk membiasakan anak-anak di rumah itu melakukan apa yang harus mereka lakukan, mereka udah harus diajarin dulu. Minimal kan protokol kesehatan apa sih? Bersih-bersih, 3M, ya kan? Masker. Jadi ya kasih tahu aja mereka harus pakai masker gimana, cuci tangannya gimana, menjaga jarak, jangan lupa nih kalau misalnya harus ketemu sama orang lain di luar rumah harus seperti apa. Yes, itu cara yang paling penting yang harus dilakukan di masa pandemi, betul Res ya? Betul. Dan yang paling penting juga kayak kamu tadi, komunikasi. Yes, tuh. Jadi kalau aku lagi pergi-pergi keluar gitu, pasti sempetin video call kayak kamu tadi. Iya, bener loh. Jadi harus keep in touch sama anaknya. Bener ya. Iya kan? Tapi yang penting juga menerapkan protokol kedatangan sebelum masuk ke rumah. Apalagi aku udah kerja-kerja di luar begini, kita kan udah aktivitas nih. Sebelum kita ketemu sama anak-anak, biasakan kita menerapkan protokol kedatangan kayak lepas sepatu di luar rumah, pulang ke rumah tuh langsung mandi, keramas, ganti baju bersih baru kita ketemu sama anak-anak dan main sama mereka. Itu penting banget. Setuju sekali dengan apa yang dibilang sama Raisa. Karena sahabat, ingat ya, sehat itu penting. Ya, anak di rumah ya ini memang agak PR ya. Maksudnya ya kita penyesuaian lagi sekolahnya dari rumah. Kan nggak mudah ya gitu. Nggak setiap orang tua tuh bisa ngajarin anaknya. Jadi awal-awalnya juga banyak ngegasnya gitu. Sahabat, selain saya sama Raisa, sudah ada 2 tamu istimewa yang akan saya ajak berbincang-bincang. Yang pertama jelas, mukanya mungkin setengah ya, tapi pasti tahu, apalagi kalau nyanyi. Aduh, sang Ratu Cahaya Astrid. Dan juga Mbak Ajeng Raffiano, sang psikolog kita. Sehat semuanya nih ya? Alhamdulillah sehat. Ini pasti banyak yang penasaran, sahabat juga pasti banyak yang penasaran. Kalau ngomongin tentang pandemi, salah satu yang terimbas adalah ya seperti Astrid ini penyanyi, tapi kurang lebih 10 bulan di rumah aja. Mewakili para musisi di luar sana. Ngapain aja, Astrid? Udah diawali dengan empasan nafas ya. Iya. Ya di awalnya memang agak bingung ya, bingung, parno, takut dan sebagainya. Terus tapi kalau begitu berapa lama setelah itu ya, berapa bulan setelah itu baru akhirnya bisa menyesuaikan gitu ya. Karena wah ini kan kita nggak tahu berakhirnya kapan nih gitu ya. Terus kita juga nggak mungkin gini-gini aja kan gitu. Akhirnya justru mungkin di saat yang seperti ini kami para musisi ini ya gitu ya, maksudnya ya penyanyi musisi itu jadi produktif, jadi kreatif lagi gitu. Jadi kayak langsung aduh bikin apa ya gitu, bikin lagu yuk, bikin lagu yuk. Kan sekarang kan ini ya media kita itu ya YouTube lah dan sebagainya, Instagram dan sebagainya gitu. Jadi kita bikin konten apa nih, jadinya gitu terus. Termasuk bagaimanapun juga musisi dinantikan karya-karyanya. Album? Ya. Wih, tetap aktif produktif ya. Tapi kalau misalkan diundang acara seperti ini, di talk show atau ke acara-acara TV atau apapun, tetap dong 3M ya. Oh pasti. Ngomongin sekolah, ngomongin kita nih sebagai orang tua. Aduh, mana anak-anak di rumah? Anak di rumah. Ya karena masih satu, anaknya satu. Iya, jadi kan waktu awal-awal kan kita baru menyesuaikan juga ya sekolah online itu gimana gitu. Gak gampang ya banget. Kayaknya ibunya diuji sekali kesabarannya ya gitu.
Karena mungkin nggak setiap orang tua bisa ngajarin anaknya dengan sabar ya. Benar banget. Ya awal-awalnya juga banyak ngegasnya gitu, sampai mungkin kedengeran kali ya di. Tapi mungkin dia kayaknya stres juga mungkin ya, karena satu dia nggak ketemu teman-temannya gitu. Kadang kita mikir kita orang tua aja yang stres ya, tapi ternyata anak aku stres. Karena kemarin itu dia sempat kayak yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok aku sad ya Ma, gitu. Sedih ya. Sedih tapi nggak tahu Kenapa nggak ada penyebabnya, nggak ada trigger ya. nggak ada penyebabnya. Terus aduh kenapa ya gitu. Sempet aku sama suami juga sempet, ini kenapa ya kok kayak gini. Oh ternyata dia juga stres juga ya. Setelah kita baca-baca, oh nggak cuma orang tua aja yang stres gitu loh. Akhirnya kita ya mungkin karena di rumah terus jadi banyak meluangkan waktu sama dia, jadi banyak ngajak ngobrol, terus kita jadi berdoa bareng juga gitu. Karena waktu itu kan lagi totalnya ya, waktu itu lagi nggak boleh kemana-mana banget gitu. Nah terus begitu agak transisi, kita ajak ke rumah saudaranya supaya dia mengurangi diaset apa gitu. Jadi agak PR juga ya, maksudnya kita mencoba mencari cara solusi atau alternatif. Nah, tadi Astrid juga sempat bilang tentang bagaimana stres terus berdampak pada psikologis. Nah, mumpung ada psikolognya. Nah, ini di rumah sebenarnya sebuah keluarga itu di tengah pandemi seperti ini harusnya ngapain, Mbak? Nah, itu dia tuh ya. Sebetulnya banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Tapi harus diawali dengan mengubah mindset. Bahwa kita butuh untuk terus berada di rumah. Karena memang butuh ya, berarti memang suatu keharusan. Sehingga pada akhirnya dengan mindset tersebut tentunya kita bisa mencari cara, yaitu tadi Astrid udah bilang tuh sabar, kemudian harus kreatif dan tekun juga. Karena itu kuncinya saat kita berada di rumah. Jangan lupa adaptasi juga merupakan hal-hal yang harus selalu dilakukan karena ini perubahannya cepat banget nih gitu ya. Jadi kalau di psikologi tuh ada namanya quarantine life emotional journey. Karena kita tuh naik turun tuh dari yang sedih lah, frustasi, terus kemudian jadi merasa bingung ini harus apa yang dilakukan. Itu yang kadang-kadang nggak disadari. Dan kalau bicara mengenai gangguan kesehatan mental, banyak loh yang memang orang mengalami. Ini kalau boleh sharing, klien saya aja meningkat 3 kali lipat gitu selama masa pandemi. Banyak yang akhirnya stres sendiri gitu ya? Banyak yang stres, banyak yang merasa depresi, ada gangguan kecemasan. Banyak sekali yang berubah di dalam diri kita dan aktivitas kita, dan padahal itu memicu banyak juga gitu, banyak yang terjadi dengan kesehatan mental kita. Kan kalau sekarang banyak orang fokusnya kesehatan fisik ya, gitu ya, semuanya memperhatikan, lebih peduli sama kesehatan fisik, tapi kadang-kala lupa bahwa kesehatan mental kita juga penting untuk diperhatikan. Benar, kesehatan mental jangan dipandang sebelah mata. Berarti gimana nih ya Mbak Ajeng ya, orang tua yang stres, anaknya pasti stres, atau mengelolanya gimana tuh Mbak Ajeng? Tadi kita bicara bahwa yang namanya orang tua itu justru pertama kali harus mengubah mindsetnya, berarti dengan bagaimana cara dia mengontrol emosi. Tadi Astrid juga sempat ngomong ya, emosi ini baper gitu ya, kesel banget, sensitif banget ya orang tua saat di rumah, karena memang kondisinya tidak mudah. Rumah dulu tempat kita istirahat, sekarang jadi pusat segala kegiatan, ya kan? Sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, kebayang nggak lo jadi ibu gitu ya, harus ngurusin anaknya sekolah, sambil harus ngerjain domestik di rumah, sambil harus kerja. Ya ampun. Itulah ibu-ibu ya. Itulah ibu-ibu. Perannya banyak banget. Jadi tentunya kalau orang tua sudah belajar untuk mengendalikan emosi, mengendalikan stresnya, karena kan udah stres, emosi macam-macam tuh campur aduk. Berarti kita bisa menjadi contoh buat anak-anak kita bahwa nggak cuma dia loh yang stres, kita nih sebagai orang tua juga mengalami stres. Boleh tuh komunikasinya gimana tuh antara orang tua dengan anak, bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan diri kita, misalnya nih ngobrolin aja. Astrid nanti misalnya kalau di rumah tuh mama nih lagi stres nih, ternyata banyak banget nih kegiatan yang harus dilakukan padahal dari rumah gitu ya. Coba jadi cerita aja ya. Cerita. Gitu. Padahal biasanya orang tua nggak mau tuh ya cerita ke anaknya, cerita ya, membebani anaknya gitu ya. Iya kan, kadang-kadang orang tua kan membatasi diri ya. Tapi kan kalau kita mau memancing anak kita supaya bisa komunikasinya lebih terbuka, bagaimana caranya dia bisa menyampaikan perasaannya, dan apakah memang dia juga punya pemikiran-pemikiran tertentu tentang kondisi ini. Kita tuh harus terbuka
terbuka juga. Walaupun harus ada skalanya ya, maksudnya jangan yang sampai akhirnya kita yang curhatnya sama anak. Malah jadi anaknya diluapkan ya. Mau curcol ya. Tuh ya sahabat, jangan curcol di sini. Tapi cukup menyimak apa yang disampaikan oleh Astrid maupun Mbak Ajeng ya, tentang bagaimana kita harus menyikapi kita sendiri nih, orang tua atau mungkin anak dalam menghadapi pandemi ya. Jangan stres, tapi bagaimana kita harus bersikap. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Kalau saya pengen ngajak nih para orang tua untuk main bareng anak-anak, yaitu misalnya permainan yang terkait dengan mainan zaman orang tua dulu ya, main ular tangga, main monopoli gitu ya. Iya, bener-bener. Itu bisa bikin emotional bonding yang berbeda. Terima kasih masih bersama kami di sini, dan saya juga akan mengajak kembali berbincang Mbak Ajeng sama Astrid tentang orang tua anak-anak di tengah pandemi ini ya. Astrid, ngatasi kebosanan gimana selama 10 bulan ini? Segala macam dicoba. Apalagi kan karena anakku sendiri itu kan bosanan banget anaknya gitu. Jadi kita berusaha untuk cari cara ajak main apalah yang dia suka, Lego atau apa gitu, ajak main gitu. Terus kadang-kadang kan kita tuh suka banget nonton film di bioskop gitu. Ya, sekarang susah ya. Kan sama sekali ya. Jadi kita ini hal simple sih. Jadi kayak kita menciptakan suasana di bioskop gitu. Jadi digelapin ada ya. Ada popcorn gitu. Itu dia udah jadi dia kayak happy banget gitu. Ya itu salah satu hal. Salah satunya ya. Biar dia merasa. Bagaimanapun juga di tengah pandemi ini kita kayak dituntut jadi kreatif ya. Termasuk juga kerja dari rumah, terus juga mungkin syuting di rumah. Bener nggak sih Mbak? Dengan kreativitas itu membuat kita jadi semakin melupakan kebosanan. Iya dong, jelas. Kalau misalnya kita bisa bikin cara yang kreatif untuk tetap senang di rumah, itu jadi salah satu kunci supaya nggak bosan. Karena kan tadi kita bicara mengenai waktu-waktu yang biasanya kita bagi antara kegiatan indoor di rumah sama yang di luar ya. Kerja kan biasanya kita dari luar. Tadi kalau kita bicara komunikasi, kalau komunikasinya efektif, tentunya jadinya semuanya akan baik. Dan jangan lupa kegiatannya tuh banyak banget loh. Dan memang masing-masing individu maupun keluarga biasanya punya cara tersendiri. Kalau saya pengen ngajak nih para orang tua untuk main bareng anak-anak, yaitu misalnya permainan yang terkait dengan mainan zaman orang tua dulu ya, main ular tangga, main monopoli gitu ya. Itu bisa bikin emotional bonding yang berbeda. Karena kan anak mencoba hal baru yang dulu disukai sama orang tuanya. Jadi seru gitu loh. Karena kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan mainnya soliter ya, maksudnya main di sini aja gitu ya. Kayaknya susah deh untuk ngajakin bagaimana caranya membangun emotional bonding tadi, ikatan emosional antara orang tua dan anak sebetulnya bisa kita bangun di saat pandemi. Termasuk olahraga. Nah, anak-anak kalau masih kecil diajak olahraga gimana ya Mbak? Asik. Gimana tuh Mbak? Bisa kok, bisa banget. Bahkan kalau misalnya mau seru-seruan nih, kita bisa bangun kayak tempat olahraga bersama di rumah. Saya sendiri bangun ini working space di rumah. Karena kenapa? Karena memang butuh tempat untuk kita bisa kerja, buat bangun anak-anak bisa suasana belajarnya tuh tepat gitu loh. Karena kan gimana ya kalau misalnya nggak ada tempat yang nyaman buat anak-anak kita belajar, buat kita kerja, akhirnya bikin semuanya jadi nggak sesuai tuh gitu. Ya, makanya ngajakin anak-anak olahraga juga dong. Iya dong, harus ya olahraga. Olahraga tapi yang ringan-ringan aja ya. Termasuk untuk mengonsumsi air mineral dong. Harus penting nih. Iya, karena juga buat keluarga yang pasti terutama makanan bergizi. Nah, makanan bergizi seimbang ini kan termasuk juga yang semuanya nih, ada vitaminnya, ada mineralnya. Nah, kalau misalnya saat sekarang ini yang kita paling penting banget untuk utamakan adalah bagaimana sih kita mau optimalkan daya tahan tubuh kita, kinerja kita biar bugar dan segar gitu. Nah, kalau anak-anak paling gampang nih masukin vitamin mineral itu kan dari buah-buahan. Pasti anak-anak biasanya suka lah ya buah-buahan. Kalau anak aku tuh sukanya tuh kayak apel, terus kayak jambu, strawberry itu mereka suka banget. Dimana itu kan vitamin-vitamin yang benar-benar sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita kan, yang terkandung di dalamnya. Nah, kebetulan mereka doyan. Nah, cari nih apa sih yang anak-anak tuh suka supaya bisa membantu mereka
suka juga gitu loh, sehari-hari enjoy gitu menikmatinya, nggak susah nyuruhnya. Jangan-jangan nanti nggak usah disuruh, Iya. langsung punya kesadaran sendiri. Iya, bener banget. Benar-benar. Nah kalau ngomongin tentang air minum gitu, berarti kan dari orang tuanya nih yang menentukan. Ada kriterianya nggak? Kriteria misalkan kamu minumnya yang begini ya anakku, atau gimana, Reis? Pastilah kalau itu udah dari dulu, dari lahir. Yang namanya minum air mineral pastinya harus yang berkualitas dong, Sar, Iya. ya kan? Yang di dalamnya tuh pasti mengandung mineral seperti le mineral ini. Karena kalau le mineral ini kan bersumber dari sumber mata air pegunungan yang terpilih. Yang diambilnya tuh di kedalamannya lebih dari 100 meter. Dan tentunya dibotolkan langsung dari sumbernya. Gitu. Makanya le mineral ini menggunakan mineral protection system tanpa tersentuh tangan manusia. Sehingga mineralnya tetap utuh terjaga sampai ke tangan kita. Nah, kandungan mineral alami di dalamnya itu baik loh untuk tubuh kita. Karena kan banyak banget nih mineral yang dibutuhkan tubuh kita. Kayak mulai dari potasium, kalsium, magnesium, sodium gitu kan, semuanya dibutuhkan sama tubuh kita. Lengkap banget ternyata ya. Lengkap banget. Nah, manfaat dari apa yang kamu sebut itu apa aja tuh? Magnesium, potasium, segala macam, Reis. Oh banyak sih. Kalau magnesium kan kita tahu itu untuk menjaga kesehatan jantung. Terus kalau misalnya misalnya potasium tadi ya, itu kan bagus tuh untuk membantu fungsi otot sama syarafnya bekerja dengan baik. Terus kalsium kita tahu nih buat tulang, ya kan, kesehatan tulang. Nah sodium, ya itu berfungsi untuk mengatur cairan di dalam darah dan jaringan tubuh. Jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi, Sar. Wah, berguna banget nih informasinya nih, Reisa. Iya, makanya kalau soal kualitas itu jangan khawatir dasar. Karena le mineral ini itu tuh baik banget. Kemasannya itu yang botol maupun yang galon itu sangat memperhatikan perlindungan kualitas kandungan mineral alami di dalamnya. Makanya le mineral ini menggunakan sistem kemasan yang termodifikasi dengan teknologi mineral protection system yang ditandai dengan botolnya keras sebelum dibuka. Gitu. Selain itu, dia juga dilindungi oleh seal cap. Jadi lebih aman dan tidak terkontaminasi sama udara luar gitu. Wah, bener-bener terproteksi ya. Nggak usah ragu lagi ya. Pokoknya aku bakal stok nih banyak di rumah. Buat anak-anak, Iya buat dong. keluarga, semuanya siapapun yang minta, aku stok semuanya ya. Harus. Kalau untuk di rumah sebenarnya ada lagi loh. Kemasan yang galon. Oke. Galon le mineral. Nah, untuk di luar rumah kita bawanya yang ini, botol. Makanya mau kita di luar rumah atau di dalam rumah tetap bisa konsumsinya le mineral. Udah gitu, kemasan galon le mineral itu BPA free loh. Jadi ada logonya tuh. Di kemasannya ada tandanya yang segitiga, terus nomor 1 di situ. Artinya BPA free. Jadi aman. Aman ya. Nggak usah khawatir lagi ya. Nggak usah takut akan kandungan zat berbahaya. Pokoknya free. Apalagi mau milih yang kandungan botol di sini atau mungkin mau milih yang galon, tenang aja. Semuanya udah BPA free, ya kan? Iya. Di rumah juga loh. Iya dong. Nyanyi juga loh. Betul juga ya. Kalau minum Konseling juga ya. harus. Kalau nyanyi harus minum. Iya, harus minum.